Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman sekalian, kita bisa langsung mulai tafsir Al-Munir surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kautsar Makkiyah 3 ayat. Oke, surat Al-Kautsar Makkiyah 3 ayat artinya adalah surat Al-Kautsar ini diturunkan pada periode pertama dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Makkah, yaitu 13 tahun pertama. Surat yang sangat pendek. Oke, namun kemudian ada perbedaan pendapat dari para ulama yang masyhur dan jumhur. Surat ini merupakan surat Makkiyah, tapi kemudian ada Hasan, Ikrimah, dan Qatadah berkata surat ini Madaniyah. Ini juga pendapat Ibnu Katsir. Penamaan surat ini dinamakan Al-Kautsar karena dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar", yakni kebaikan yang baik, permanen di dunia dan akhirat, diantaranya sungai Al-Kautsar di surga. Begitu. Persesuaian surat ini dengan surat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang kafir dan munafik yang mendustakan hari pembalasan di akhirat dengan 3 sifat, yaitu bakhil, pelit dalam firman-Nya, yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, meninggalkan salat dalam firman-Nya, alladzina hum an salatihim sahun, riya dalam salat dalam firman-Nya, alladzina hum yura'un, mencegah kebaikan dan zakat dalam firman-Nya, wa yamna'unal ma'un. Di dalam surat ini Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai lawan dari keempat sifat yang disebutkan dalam surat sebelumnya Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Dia memberi beliau Shallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar sebagai lawan dari kebakhilan, pelit dalam firman-Nya, "Inna a'tainakal kautsar", yakni kebaikan banyak dan permanen. Oleh karena itu, berilah yang banyak kepada orang lain, jangan pelit, jangan bakhil. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan beliau untuk senantiasa menunaikan salat, fasolli, di ayat keduanya, yakni tunaikanlah salat secara kontinu. Ini merupakan lawan dari meninggalkan surat pada surat Al-Maun, meninggalkan salat pada surat Al-Maun. Allah juga memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk ikhlas dalam salat, jangan riya, gitu. Dalam firman-Nya, fasolli li rabbika, yakni salatlah karena ridho Tuhanmu, bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Ini merupakan lawan daripada sifat riya pada salat pada surat sebelumnya Al-Maun. Allah juga memerintahkan beliau untuk menyedekahkan daging hasil sembelihan hewan kurban kepada para fakir miskin. Ini merupakan lawan daripada sifat mencegah, yaitu Al-Ma'un dalam surat sebelumnya. Oke. Kandungan surat Makkiyah ini berbicara tentang 3 hal. 1. Surat ini menjelaskan karunia Allah Subhanahu wa taala atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberi beliau banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah sungai Al-Kautsar kelak di surga. Oke, Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau diperintahkan untuk senantiasa menunaikan sholat secara ikhlas serta menyembelih hewan kurban sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi rezeki. Nomor 3. Surat ini Al-Kautsar memberi kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datangnya kemenangan terhadap musuh-musuh beliau. Para musuh Nabi akan merugi dan terhinakan karena tidak akan pernah mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Nauzubillahi min zalik. Kita harus menjadi pembela Nabi Sallallahu alaihi wasallam
Yang dibela itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam gitu ya, bukan pihak yang lain. Keutamaan surat. Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur sebentar, lantas beliau mengangkat kepala seraya tersenyum. Bisa jadi beliau bersabda kepada para sahabat atau mereka bertanya, mengapa engkau tersenyum? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada surat turun kepadaku. Lantas beliau membaca surat Al-Kautsar hingga selesai. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, wallahu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ia adalah sungai yang diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga. Sungai itu mempunyai banyak kebaikan. Pada hari kiamat, umatku mendatanginya untuk minum. Wadah-wadahnya sebanyak jumlah bintang-bintang. Ada seorang hamba dari umatku yang kesusahan. Lantas aku berkata, wahai Tuhanku, dia adalah umatku. Lantas dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Oke, di sini sebenarnya ada riwayat yang lainnya, tapi sama aja sih konteksnya, hanya beda redaksi sedikit saja. Oke. Nah, baik. Itu ya. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang diakui olehnya dan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari kiamat bisa menikmati sungai Al-Kautsar itu. Sebab turunnya surat. Al-Bazzar dan lainnya meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas, dia berkata, suatu hari Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Kaum Quraisy berkata kepadanya, kamu adalah pimpinan kaum Quraisy. Tidakkah kamu melihat orang yang terputus dari kaum ini? Dia mengira bahwa dirinya lebih baik daripada kami, padahal kamilah yang menjamu orang-orang yang datang menunaikan haji dan memberi minum mereka serta mengganti kain Ka'bah. Lalu kemudian Ka'ab berkata, kalian lebih baik darinya. Lantas turunlah ayat Inna syani'aka huwal abtar di surat Al-Kautsar ayat 3. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maksud daripada kisah ini adalah orang-orang Quraisy itu kan yang musyrikin ya, itu memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Lalu kemudian mereka berkata demikian gitu ya, orang-orang Quraisy ini. Kan kita orang yang menjamu gitu ya, orang yang haji, memberi minum dan juga mengganti kain Ka'bah. Kamilah yang lebih mulia daripada Muhammad itu gitu. Maka turunlah ayat ini gitu ya, surat Al-Kautsar ayat 3. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Begitu. Oke, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musannaf dan Ibnu Munzir dari Ikrimah, dia berkata, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu, kaum Quraisy berkata, terputuslah Muhammad dari kami. Lantas turunlah ayat Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Gitu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sodi, dia berkata, jika anak lelaki seseorang meninggal, kaum Quraisy berkata, si fulan telah terputus dari rahmat Allah. Nah, maka ketika itu tatkala putra Nabi SAW meninggal dunia, Asi bin Wa'il berkata, terputuslah Muhammad dari rahmat. Baihaqi meriwayatkan hal serupa dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Muhammad bin Ali, dan putra Nabi SAW yang dimaksud adalah Qasim. Baihaqi juga meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, surat ini turun mengenai Asi bin Wa'il yang berkata, saya mencela Muhammad gitu ya, yaitu adalah Muhammad telah terputus dari rahmat Allah. Maka itu dia, surat Al-Kautsar pun turun gitu.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dia berkata ayat ini turun pada hari perjanjian Hudaibiyah. Berarti ini di Madinah ya. Makanya tadi ada perbedaan pendapat ya terkait dengan ini turunnya di Makkiyah atau di Madaniyah. Maka ini pendapat yang tentang Madaniyahnya ini ya. Nabi SAW didatangi Jibril dan berkata, sembelihlah hewan kurban dan sholatlah. Lantas beliau berdiri dan berkhutbah layaknya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau menyembelih unta yang gemuk. Akan tetapi riwayat ini sangat aneh, sebagaimana dikatakan oleh Suyuti. Nah itu makanya tadi disebutkan bahwa ini ya, turunnya di Mekah atau Madaniyah. Nah ini pendapatnya Madaniyah, tapi tadi riwayat ini sangat aneh. Ibnu Munzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, saya mendengar kabar bahwasanya tatkala Ibrahim putra Nabi SAW meninggal, kaum Quraisy berkata, Muhammad telah terputus dari rahmat Allah. Gitu. Jadi maksudnya adalah, oh ya, by the way, Ibrahim ini adalah putra Nabi SAW yang lahir pada periode Madaniyah gitu ya, 10 tahun terakhir fase kenabian gitu. Nah, tapi kemudian meninggal dunia juga gitu ya. Maka kaum Quraisy berkata, Muhammad telah terputus dari rahmat Allah. Lantas hal itu membuat beliau marah, maka turunlah ayat, yaitu Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Itu sebagai penghibur bagi beliau. Nah itu ya jadinya turunnya surat mau itu di Mekah ataupun di Madinah. Nah ini terdapat perbedaan, tapi oke lah, bisa diterima gitu ya. Kesimpulannya adalah sebab turunnya surat ini adalah sikap kaum Quraisy yang menganggap lemah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meremehkan para pengikut beliau, dan mencela sebab kematian putra-putra beliau, Qasim di Mekah dan Ibrahim di Madinah. Surat ini turun juga disebabkan adanya rasa gembira dari kalangan kaum Quraisy akan cobaan yang menimpa kaum mukminin. Oleh karena itu surat ini turun untuk memberitahukan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuat dan akan selalu ditolong. Para pengikut beliau akan menang, dan kematian putra-putra Rasulullah SAW tidak akan menjadi faktor yang melemahkan diri beliau. Akan tetapi justru orang-orang yang membenci beliau SAW adalah orang-orang yang terputus, yang tidak akan pernah lagi diingat dan didengar oleh orang lain, serta jauh dari segala kebaikan. Nah begitu ya, Maha benar Allah gitu dengan segala firman-Nya. Oke, kita akan bacakan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Oke, kita langsung ke mufradat lughawiyah. Inna a'tainaka, wahai Muhammad, sesungguhnya kami memberimu Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak, berupa ilmu, amal, kemuliaan dunia akhirat dengan kenabian, Al-Quran, agama yang benar, syafaat, dan lainnya. Di antaranya juga adalah sebuah sungai di surga, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Ahmad, Muslim, dan lainnya di dalam hadis yang telah disebutkan dari Anas bahwa Al-Kautsar adalah yang artinya sebuah sungai di surga yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Ia lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih dingin dari es, serta lebih lembut dari krim. Kedua sisinya terbuat dari batu zamrud, dan wadah-wadahnya terbuat dari perak. Orang yang minum dari sungai tersebut tidak akan pernah haus lagi. Ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga di surga. Telaga itu adalah danau kecil gitu ya.
Oke. Fasolli li rabbika, yakni senantiasa menunaikan sholat. Fasolli li rabbika, kepada Tuhanmu, gitu. Dengan ikhlas, sholat dengan ikhlas karena Allah dan mensyukuri segala nikmat-nikmatnya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sholat Idul Adha. Wanhar, an-nahar adalah ibadah hewan sembelihan atau hewan kurban. Bersedekahlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Syani'aka, orang-orang yang membencimu, huwal abatar, dialah yang terputus dari segala kebaikan atau terputus eksistensinya karena dia tidak mempunyai keturunan dan peninggalan perbuatan baik. Adapun kamu, Nabi Muhammad SAW, kamu akan selalu eksis karena keturunanmu akan berlanjut dan kebaikanmu akan terus mengalir hingga hari kiamat. Kelak di akhirat kamu akan mendapatkan balasan yang tak tergambarkan. Nah, jadi keturunan-keturunan Nabi Muhammad itu terus berlanjut gitu ya. Terus mengalir kebaikannya itu. Nah itu, hingga hari kiamat kelak. Oke. Tafsir dan penjelasan. Oke, inna a'tayna kal kausar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Al-Kausar 1. Kami akan menganugerahkan kepadamu kebaikan yang sangat banyak tanpa batas. Di antaranya sungai di surga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sungai tersebut sebagai kemuliaan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Semoga kita termasuk dalam salah satunya ya. Ini merupakan bantahan terhadap para musuh beliau yang merendahkan beliau. Hal ini juga merupakan penyifatan yang berlawanan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Allah itu pelit, Allah itu bakhil. Oke. Dinafikan gitu ya, bahwa Allah itu sejatinya adalah maha pemurah, dengan kemudian memberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya yaitu sungai di surga. Dan juga bisa dimanfaatkan nantinya untuk penghilang haus pada hari kiamat tadi ya disebutkan. Oke. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana kami menganugerahkan kebaikan yang sangat banyak kepadamu di dunia dan akhirat, di antaranya sungai Al-Kausar, senantiasalah menunaikan sholat wajib dan sunnah. Tunaikanlah sholat dengan hati ikhlas karena mengharap ridho Tuhanmu, bukan karena pujian, bukan karena orang lain, tapi mengharapkan ridho Tuhanmu, Allah. Sembelihlah hewan kurbanmu berupa kambing, unta, atau hewan sembelihan lainnya karena Allah Subhanahu wa taala juga, dan dengan menyebut nama Allah yang tiada sekutu baginya. Sesungguhnya dialah yang telah mendidikmu dan melimpahkan berbagai kenikmatan kepadamu. Perintah tersebut sebagaimana juga terdapat pada ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 162-163 yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, orang-orang yang pertama-tama muslim. Hal ini bertentangan dengan perbuatan kaum musyrikin yang sholat beribadah kepada selain Allah, gitu ya, dengan patung-patung yang tidak berguna itu, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya. Menyembelih hewan untuk selainnya, menyembelih hewan untuk patung-patung juga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk sholat dan menyembelih hewan hanya karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Oleh karena itu kita juga melakukan hal yang demikian. Kita melakukan sholat menghadap Ka'bah bukan karena menyembah Ka'bah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya untuk mengarahkan kiblat kita kepada Ka'bah. Begitulah kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menyembelih hewan hanya karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gengsi, bukan karena masyarakat sosial, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hal itu bertentangan dengan perbuatan kaum munafik yang suka memamerkan amal mereka. Salat difotoin, gak usah gitu ya, gak penting.
Biarin orang lain yang kemudian memfitnah kalau kita kayaknya tidak pernah sholat karena tidak pernah posting foto. Biarin. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Gak usah posting foto sholat gitu ya, buat apa juga gitu. Nah, Qatadah, Atha dan Ikrimah berkata yang dimaksud sholat dalam ayat tersebut adalah sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Ibnu Katsir berkata, yang benar adalah bahwa maksud dari menyembelih di dalam ayat ini adalah menyembelih hewan dam ibadah haji. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda yang artinya, setelah Rasulullah SAW sholat Idul Adha, beliau menyembelih hewan dan ibadah haji beliau. Lantas beliau bersabda, barang siapa sholat sebagaimana kami sholat dan menyembelih hewan dam haji sebagaimana kami menyembelihnya, maka ia telah benar. Barang siapa menyembelihnya sebelum sholat id, maka tidaklah sah. Lantas Abu Burda bin Niyar berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih dombaku sebelum sholat. Aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari untuk menikmati daging. Beliau SAW bersabda, dombamu yang telah kamu sembelih bukan merupakan hewan kurban. Ia berkata, aku mempunyai kambing betina kecil yang lebih aku sukai daripada 2 domba. Apakah kambing betina kecil ini tersebut sah untuk aku jadikan kurban? Maka beliau SAW menjawab, iya sah bagimu, tapi tidak sah bagi siapapun setelah kamu. Ibnu Jarir berkomentar mengenai tafsir ayat tersebut, yang benar adalah perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa maknanya jadikanlah seluruh sholatmu untuk Tuhanmu dengan niat ikhlas, hanya kepadanya, tidak kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Demikian juga dijadikanlah hewan sembelihanmu hanya untuknya, bukan untuk berhala-berhala. Itu semua kamu lakukan demi rasa syukur atas segala yang telah Allah berikan kepadamu berupa kemuliaan dan kebaikan yang tiada tandingnya. Dia mengkhususkan hal itu hanya untukmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang membencimu dan risalah yang kamu bawa berupa hidayah petunjuk, kebenaran bukti kuat dan cahaya yang menderang itu, sedikit lagi hina dan terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Gitu ya, para pembenci Nabi Muhammad, dia akan hina, terputus kebaikan dunia dan akhirat. Dia tidak akan diingat pasca kematiannya. Ini merupakan bantahan terhadap perkataan sebagian kaum musyrikin, yaitu As bin Wa'il, yang menghina Nabi SAW tatkala putra beliau dari Khadijah yang bernama Abdullah meninggal dunia, bahwa beliau telah terputus dari kebaikan. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Muqatil Kalbi, dan kebanyakan para ahli tafsir. Al-Abtar dari kalangan orang-orang lelaki adalah orang-orang yang tidak mempunyai anak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun mengenai Abu Jahal. Sifat ini bersifat umum bagi setiap orang yang memusuhi Nabi SAW dari kalangan orang-orang yang telah disebutkan dalam sebab turunnya ayat dan orang-orang selain mereka. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, yang dimaksud kaum musyrikin bahwa Nabi SAW abtar, terputus, adalah beliau telah terputus dari tujuan sebelum menggapainya. Allah SWT telah menjelaskan bahwa musuh beliaulah yang bernasib demikian, terputus. Oke, fikih kehidupan atau hukum-hukum. Surat ini menunjukkan hal-hal berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kebaikan kepada nabinya Muhammad SAW hingga tanpa batas. Di antaranya sungai di surga, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tirmizi dari Anas. Tirmizi juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Al-Kausar adalah sungai di surga, kedua sisinya terbuat dari emas, airnya mengalir dari atas mutiara dan permata, tanahnya lebih wangi dari minyak misk, airnya lebih manis dari madu, dan lebih putih dari salju. Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Ada yang berpendapat bahwa Al-Kausar merupakan sebuah telaga danau Nabi SAW di padang mahsyar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya diriwayat dari Anas. Kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang paling kuat. Dengan demikian Al-Kausar merupakan sungai di surga dan telaga tempat minum umat Nabi SAW kelak pada hari kiamat. 2. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi SAW dan umat beliau
untuk menunaikan sholat-sholat wajib dan sunnah dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya. Allah juga memerintahkan mereka untuk menyembelih hewan berupa hewan dam ibadah haji, kurban dan lainnya, dengan menyebut nama Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya. 3. Sesungguhnya orang-orang yang benci kepada Nabi SAW dan risalah yang beliau bawa dari Allah adalah orang-orang yang terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Eksistensi mereka tidak akan dikenang pasca kematian, karena mereka tidak beriman kepada risalah kebenaran. Mereka juga tidak beramal demi kebaikan dan kebenaran dan kebaikan yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Razi rahimahullah telah menyebutkan bahwa surat ini merupakan pelengkap dari surat-surat sebelumnya dan sebagai pokok untuk surat-surat setelahnya. Ar-Razi juga menjelaskan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan menganugerahi beliau kemuliaan, keistimewaan dan kebaikan di surat Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-A'laqa, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zilzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takathur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, dan Al-Kautsar. Merujuklah kepada keterangannya karena itu sangat bagus. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Darul Qutni mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Ali berkata, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Nah, ini bahas sholat gitu ya, terkait dengan fasholli li rabbika wanhar. Para ulama Malikiyah berbeda pendapat dengan tata cara ini. Pendapat yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi, bahwa orang yang sholat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika menunaikan sholat fardu dan sunnah, karena ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat, dan berdasarkan hadis riwayat Wa'il bin Hajar dan lainnya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik, Ahmad, Ishaq, Syafi'i, dan para ulama dari kalangan ahli ra'i. Sebagian ulama menganjurkan untuk melepaskan tangan tanpa meletakkan salah satu di atas yang lainnya. Nah, ini perbedaan pendapat, tapi oke lah. Tempat untuk meletakkan tangan juga menjadi perbedaan di kalangan ulama. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa kedua tangan tersebut diletakkan di tepat di dada. Sa'id bin Jubair dan Ahmad bin Hanbal mengatakan tempatnya di atas pusar. Ia juga berkata tidak apa-apa juga kalau di bawah pusar. Adapun mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, dan sujud, hal itu juga diperselisihkan. Pendapat yang benar adalah sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW jika mulai sholat, beliau mengangkat kedua tangan hingga lurus dengan kedua pundak beliau. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Beliau melakukannya lagi saat takbir untuk ruku. Beliau juga melakukannya saat mengangkat kepala dari ruku dengan berkata Sami'allahu liman hamidah. Beliau tidak melakukannya saat mengangkat kepala dari sujud." Ibnu Munzir berkata, ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'ad Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Thawr. Ibnu Wahab juga meriwayatkan pendapat ini dari Malik. Saya juga berpendapat yang sama karena hal itu berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW. Sebagian golongan berpendapat orang yang sholat mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan tidak mengangkatnya pada gerakan sholat lainnya. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan para ashabur ra'yi. Oke, teman-teman sekalian, maka demikianlah ngaji kita pada hari ini tentang Tafsir Al-Munir Surat Al-Kautsar. Maka kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.